Hadirin sidang jamaah Jumat. Dunia sempat tersentak, tercengang dan terkagum-kagum ketika imperium raksasa dunia, yaitu kerajaan Persia dan Romawi, tumbang oleh kekuatan umat Islam yang baru muncul kala itu. Raja Persia lalu mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada Kaisar Cina. Dengan keheranan, Kaisar Cina bertanya kepada utusan Raja Persia, "Apa gerangan kekuatan umat Islam?" Utusan Persia pun menjawab, "Malam bagaikan pendeta dan siang laksana singa Tuhan." Maksudnya hadirin, umat Islam malam mereka jadikan hubungan mesra dengan Allah, yakni salat tahajud. Sedangkan siang, umat Muslim sebagai pejuang yang gagah berani di medan tempur dan perang, membela kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejarah mencatat bahwa kebangkitan umat Islam tidak saja diperjuangkan dengan keringat dan darah, tetapi juga dengan linangan air mata dan lewat salat sunnah tahajud. Inilah yang Allah janjikan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari, bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Hadirin, sungguh terbukti bahwa maqaman mahmudan, kedudukan terpuji, diraih oleh umat Islam. 2/3 bumi dikuasai. Lantunan syahdu ajan menjadi nada musikal terindah sampai pada saat sekarang ini. Inilah kedahsyatan qiyamul lail, salat tahajud. Betapa banyak kelompok yang sedikit, itulah umat Islam kala itu, tetapi berkualitas. Dengan izin Allah mampu mengalahkan kelompok yang banyak, tetapi hanya sekedar kuantitas. Itulah segerombolan orang kafir, pasukan munafik, pasukan orang fasik, dan orang-orang zalim yang benci terhadap Islam. Alam semesta ini adalah kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengadulah kepadanya waktu tengah malam. Rintihan batin dan tangisan sukma benar-benar didengar dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat, penikmat tahajud hanyalah hamba pilihan. Bacaan salat tahajud amat terkesan, jiwanya hidup bercahaya. Semakin jelas bahwa tahajud adalah ibadah bagi pemburu keridhaannya. Karena itu, raihlah kemuliaan salat tahajud dan kenikmatan hidup lewat tengah malam. Untaian tasbih, gerak tubuh, tetesan air mata akan menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya. Ketahuilah hadirin, saat tahajud, saat terindah, terjalin begitu mesra bagi setiap hamba yang senantiasa meluangkan waktu untuk salat tahajud. Luapan cinta dan kasih sayang tiada tara memuncak rasa bahagia menyelimuti segenap jiwa yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Ternyata salat tahajud itu bukanlah ritual ibadah yang bersifat biasa-biasa saja. Orang-orang yang benar-benar cinta, rindu dan sayang kepada Rabbinya tidak akan mau melewatkan salat tahajud. Apakah sama hambaku yang bangun salat malam, kata Allah, yang mengharapkan ridhaku,
rahmatku, ampunanku dengan mereka yang lelap dalam tidurnya. Apakah sama hambaku yang cerdas dengan yang tidak? Sesungguhnya hanya orang-orang yang cerdas mengingatku di tengah malam. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raihlah kemuliaan dengan bangun salat malam saat manusia lelap tidur. Sungguh semua para rasul, para anbiya, para aulia, para ulama, wali-wali Allah adalah penggemar, bahkan penikmat dan pemburu salat tahajud. Inilah hidangan hidayah terlezat bagi seorang hamba-hamba Allah. Sesungguhnya bangun di tengah malam salat tahajud lebih tepat untuk menjadi khusyuk, karena merupakan kebutuhan batin yang sangat berbekas bagi terbentuknya ketenangan, kedamaian ke dalam segala keadaan yang ada. Hadirin sidang jamaah Jumat, di era zaman canggih seperti sekarang ini, hampir setiap hari kita diingatkan, baik melalui media, untuk selalu bangun salat tahajud. Tapi sayang tidak semua bisa bangun salat tahajud, karena memang tidak mudah walaupun hanya 2 rakaat. Membutuhkan niat yang kuat, tekad yang bulat, dan disiplin yang tingkat tinggi. Disinilah benar-benar diuji kualitas iman dan cinta kita kepada Allah. Sebenarnya di dunia ini terlalu banyak masalah datang melanda silih berganti. Hidup dalam keruwetan, jiwa selalu tertekan, ekonomi berantakan, rumah tangga penuh kekacauan, suasana tidak nyaman, penyakit tak tersembuhkan. Maka salat tahajud adalah menjadi salah satu solusi batiniah untuk mengisi itu semua. Dan insya Allah semua harapan dan cita-cita akan tercapai dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, lihatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses besar menyebarkan dakwah Islam, sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Di antara rahasianya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu salat tahajud setiap malam. Demikian juga para sahabat, para ulama, para orang-orang saleh, rata-rata mereka sukses besar dalam semua harapan dan cita-cita. Ini semua tercapai berkat salat tahajud yang senantiasa mereka lakukan secara istiqamah. Apabila kita selalu bangun di sepertiga akhir malam untuk salat tahajud, Allah pasti akan mengabulkan semua permohonan dan mengampuni dosa-dosa kita hingga terbit fajar. Karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu meraih salat sunnah tahajud. Kemuliaan dan kewibawaan seseorang yang ahli salat tahajud akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'minina qiyamuhu bil-laili. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Hadirin sidang jamaah Jumat, mudah-mudahan dengan adanya khutbah Jumat yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk selalu menghidupkan salat tahajud di tengah malam, agar kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan hidup dalam ketakwaan, dan kita hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah Jumat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Laimate TV.